Helikopter Kapolda Jambi mendarat darurat, beginilah lokasi yang akan dijangkau tim SAR. Helikopter Kapolda Jambi mendarat darurat, beginilah lokasi yang akan dijangkau tim SAR. Beginilah gambaran lokasi mendarat darurat helikopter yang ditumpangi Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono. Lokasi tersebut berada di kawasan hutan desa Tamiai, Batang Meragin, Kerinci. Untuk titik lokasinya sudah ditemukan. Bantuan juga secara perlahan sudah diserahkan melalui jalur udara. Proses evakuasi Kapolda juga masih dalam usaha tim. Lokasi helikopter yang mendarat darurat tersebut ditemukan pada Senin 20 Februari 2023. Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Mulyah Priyanto menjelaskan tim yang menggunakan helikopter dari Polda Sumsel berangkat dan berhasil menemukan titik koordinat serta menurunkan logistik pukul 6.50. Logistik berhasil diberikan melalui helikopter yakni selimut, makanan, minuman, powerbank, dan charger. Namun tim SAR belum bisa melakukan evakuasi karena helikopter masih mengambil peralatan evakuasi lainnya ke Jambi. Mulyah menjelaskan sampai pagi ini semua penumpang masih bisa berkomunikasi melalui HT. Sebelumnya diberitakan helikopter yang ditumpangi rombongan Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono mendarat darurat di tengah hutan Bukit Tamia, Muara Emat, Kabupaten Kerinci. 8 penumpang berhasil selamat termasuk Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Dirpol Airut Polda Jambi, Korpri, dan ADC Kapolda Jambi yang ikut dalam rombongan. Lokasi mendarat darurat helikopter rombongan Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono berada di jantung hutan dengan kontur berbukit dan lebat wilayah Taman Nasional Kerinci sebelah. Keadaan suhu akan sangat dingin di malam hari terutama saat terjadi hujan. Hutan TNKS dicirikan dengan kemiringan lahan yang curam sekitar 60 derajat dengan ketinggian 200 sampai 3.805 mdpl. Tercatat ada 30 gunung dan bukit dalam kawasan hutan ini. Selain vegetasi yang lebat dengan ketinggian pohon lebih dari 50 meter, hutan di TNKS merupakan habitat harimau Sumatera dan rusa. Hutan basah ini memiliki rata-rata curah hujan 2.991 mm. Hal senada dikatakan Depati Muaro Langkap, Muhri Soni. Dia menuturkan untuk mengakses jalur darat ke lokasi helikopter mendarat darurat dibutuhkan waktu 7-8 jam. Kawasan tersebut memang sangat lebat. Pohon-pohon tumbuh sangat besar dengan ketinggian lebih dari 50 meter. Dengan kondisi hutan berkontur perbukitan, sangat sulit untuk melakukan evakuasi jalur darat. Satu-satunya peluang untuk melakukan evakuasi adalah jalur udara. Dia berharap TNKS membolehkan penebangan pohon untuk helikopter mendarat. Menurut dia, evakuasi jalur darat akan susah, terutama saat harus membawa tanduk korban. Selain itu, dengan kondisi musim hujan, hutan di sana akan sangat basah, apalagi pada siang hari tertutup kabut. Kendati mengenal medan, sebagai warga lokal, Sony tidak dilibatkan. Namun dirinya telah mengirimkan orang-orang yang dianggap mengenal daerah tersebut untuk membantu evakuasi jalur darat.